sekali Kak Desi di sini dapat menjumpai adik-adik yang ada di rumah di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kakak harap adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Oke, langsung aja nih. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Ayo berdiri. Pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah membangunkan kami pagi ini. Dan sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan biarlah Tuhan, ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sekarang adik-adik kita siapkan Alkitab kita karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Fani. Tapi sebelumnya kakak mau ajak kamu untuk bernyanyi lagi satu buah lagu dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita.
sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Kita mau baca Alkitab. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Oke, kalau adik-adik sudah siapkan Alkitabnya, sebelum kita berdoa, kita cari dulu ya bacaan kita hari ini ya. Bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul. Dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Jika sudah mendapatkan bacaannya, adik-adik di rumah, Kak Fani mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Yuk ambil sikap berdoanya yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada kami di pagi hari ini. Sekarang kami mau membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami mengerti isi cerita yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, Kak Fani akan bacakan buat kita semua. Adik-adik boleh duduk yang manis ya di rumah ya. Kak Fani akan bacakan buat kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 yang menyatakan Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak. Katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Kak Fani mau cerita tentang 2 orang pengikut Tuhan Yesus yang setia kepada Tuhan. Yang pertama namanya adalah Rasul Paulus. Yang kedua namanya adalah Bapak Silas. Ya, siapa? Rasul Paulus dan Bapak Silas. Nah,
Kedua orang ini adalah pengikut Tuhan Yesus yang setia, adik-adik. Kenapa? Karena kemanapun mereka pergi, mereka selalu memberitakan Injil Kristus. Mereka selalu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, apakah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan juga Bapak Silas ini disukai oleh semua orang? Tentu tidak. Tentu tidak ya adik-adik ya. Ada orang-orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan juga Bapak Silas. Contohnya seperti bacaan kita hari ini di dalam Alkitab, keributan yang ada di Tesalonika. Nah, pada waktu itu Rasul Paulus dan juga Bapak Silas sedang berada di kota Tesalonika. Mereka sedang memberitakan Injil Kristus. Mereka sedang menceritakan siapa itu Mesias kepada orang-orang yang ada di situ di dalam rumah ibadat. Nah, ternyata ada orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Bapak Silas. Akhirnya mereka mencari cara bagaimana caranya supaya mereka menghentikan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan juga Bapak Silas. Nah, orang-orang Yahudi ini adik-adik, mereka bikin keributan di tengah kota. Mereka berteriak-teriak, mereka marah-marah, dan mereka mencari keberadaan Rasul Paulus dan juga Bapak Silas. Sampai akhirnya mereka menyeret seorang bapak yang bernama Bapak Yason. Jadi Bapak Yason ini diseret keluar dari rumahnya dan disakiti oleh orang-orang Yahudi ini. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini kepada Bapak Yason adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak boleh dicontoh ya adik-adik ya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus dan juga Bapak Silas menghadapi hal seperti itu, menghadapi penolakan dari orang-orang Yahudi, apakah Rasul Paulus dan Bapak Silas menjadi takut untuk memberitakan Injil Kristus? Tentu tidak ya adik-adik ya. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa ada Roh Kudus yang selalu menolong mereka. Oleh sebab itu, walaupun mereka menghadapi penolakan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu, justru Rasul Paulus dan Bapak Silas menjadi berani. Mereka berani untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan Roh Kudus juga bekerja kepada Bapak Yason adik-adik. Roh Kudus memakai Bapak Yason untuk bersaksi. Bapak Yason berani bersaksi di depan orang-orang Yahudi itu bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan juga Bapak Silas itu adalah perbuatan yang benar. Itu adalah perbuatan yang baik. Dan Rasul Paulus serta Bapak Silas tidak bersalah. Nah, hebat ya. Rasul Paulus, Bapak Silas, dan juga Bapak Yason adalah orang-orang yang berani. Siapa yang mau seperti itu? Menjadi orang yang berani untuk memberitakan Injil Kristus. Pasti semuanya mau ya. Hebat. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, melalui cerita tentang firman Tuhan hari ini, kita senantiasa diingatkan supaya kita berani menjadi anak-anak yang berani untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya nih, setelah impa, adik-adik harus berani cerita ke mama, cerita ke papa, cerita ke kakaknya, atau cerita ke adiknya. Hari ini aku dengar cerita tentang firman Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini, aku harus menjadi anak yang baik, anak yang menolong orang lain, anak yang mengasihi semua orang, dan menjadi anak yang pemberani. Nah, itu contoh yang bisa adik-adik lakukan untuk seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan juga Bapak Silas. Berani memberitakan Injil Kristus lewat perkataan, lewat cerita yang bisa adik-adik sampaikan kepada mama, papa, teman-teman, dan keluarga kita, ataupun
melalui perbuatan sehari-hari kita. Menjadi orang yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, patuh sama mama dan papa, dengar-dengaran sama kakak layannya, dengar-dengaran sama bapak dan ibu gurunya, sayang sama kakak dan adiknya, mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya adik-adik ya, jadi adik-adik harus ingat, adik-adik harus menjadi anak yang berani untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan, memberitakan Injil Kristus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah penolong kita, dan Tuhan Yesus itu adalah sahabat adik-adik semua. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, sudah waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik sudah siapkan persembahannya? Kalau sudah, kakak akan mengajak adik-adik bersyukur sambil bernyanyi dari lagu Kuberi Persembahan. Dimulai dari 1, 2, 3. Berkati persembahan yang kami telah berikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk mengingatkan pesan firman Tuhan hari ini yang sudah dibawakan oleh kakak Layan. Dan juga jangan lupa tetap bersyukur dan sukacita. Untuk itu adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama-sama dari satu lagu pujian yang berjudul Bahasa Cinta.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena atas berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga kegiatan ibadah yang kami laksanakan hari ini dapat berjalan baik dan lancar. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini Tuhan dapat menjadi penambah rindu untuk kembali melaksanakan di ibadah kemudian hari nanti Tuhan. Tuhan Yesus, hanya ini doa anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu mengucap syukur. Amin.